I think yeah, right. Dari kecil gue sering dibungkam, maksudnya dibungkam dalam arti ya guru zaman dulu kan beda mungkin ya sama guru Ketika zaman lu tanya sekarang. ya harus patuh udah begini gitu, Iya, nggak sambil dijelasin. nawatona Sambil gitu. nawatona. Aduh, gue waktu itu benci banget dengar kata itu. Sambil nawatona. Bismillah, lu dengar ikutin gitu. Ikutin. Aduh, gue benci banget waktu itu. Masih kecil. Aduh. Seberapa besar? Ya memang iya ada beberapa orang yang tadinya aktivis, tadinya biasa gerak, biasa kemudian sibuk, Pikiran juga tiba-tiba kerja. pikiran juga kerja gitu ya. Karena mereka CC-nya gede, tiba-tiba harus di rumah stay. Ya Karatan mereka ya. kemudian bahkan sampai depresi. Nah, itu dia yang gue alamin juga saat Oh, itu. sempat ngalamin juga. Sambat banget. Awal-awal nggak nyadar kalau itu depresi. Nggak nyadar. Kayak gini. Depresi jadi gini, awal-awal tahun-tahun awal mungkin gue ada 3 tahunan kali ya, 3 atau 4 tahun kayaknya deh kena depresi itu. Oh 3 tahun, jauh juga. Dan Lama juga maksudnya. lumayan lama karena nggak disadarin awalnya. Jadi buat siapa aja ya yang itu mungkin ada yang saat ini mengalami depresi atau pernah, you know what I mean. Jadi awal-awal gue nggak sadar kalau itu depresi. Kemudian setelah mungkin 2 tahun pertama mungkin ya, kira-kira aja ya karena kan susah mau flashback ke waktu persisnya gitu. Itu ya barulah gue merasa kayak ini ada something wrong deh, ada yang nggak bener nih dengan hidup gue, dengan diri gue. Apa ya? Apa yang kamu rasakan, kegelisahan atau apa? Kayak kosong gitu. Kosong. Kayak ada sesuatu yang gimana ya, nggak terjawab gitu, nggak terpuaskan, kosong, kayak ada yang hampa gitu. Hampa, gue kenapa ya kayak gini? Ya tadinya lu bahagia dengan hidup bersama, terus kemudian merasa nggak. Jadi gejalanya kayak waktu itu sih kayak gampang stres ya, gampang stres, terus gampang irritated gitu, kayak gampang kesinggung. Sama suami ya, kalau sama orang enggak gitu. Sampai berantem. Itu sih pasti ya, kalau enggak depresi aja berantem sih pasti ada ya, kalau Iya, betul. hubungan Namanya pasangan itu pasti ada. Manusiawi. Malah kalau nggak berantem bohong banget gitu ya. Betul. Berantem Tapi nggak? sering. Kalau sering berarti normal. Tapi seberapa berdampak itu depresinya dari Berdampak seberapa banget dalamnya? Mit. Puncaknya tuh gini loh Mit, sampai itu kita tahu kalau kita ada something wrong in your life, kalau lu tuh nggak mau bangun dari tidur. Tidur lu jadi panjang banget. Betul. Udah ngelepas suami, pergi kerja, balik lagi ke tidur. Tempat tidur, tau-tau kadang-kadang udah siang banget atau sore banget baru benar-benar bangkit dari tidur. Gua kebayang lu Iya. ileran gitu, cuman Cuman gue nggak ileran gitu aja. Oh nggak ileran, oh gitu. Nggak ileran. Iya, udah cuman say bye doang Mit. Say bye, kayak oh bye, udah. Habis itu nggak ada motivasi hidup. Itu dia salah satu gejalanya. Kayak gue gak kehilangan motivasi hidup, gue mau ngapain ya, gak ada orientasi. Hidup mau ngapain hari ini, terus mau bikin apa, mau bikin target apa. Gue bikin rencana. Bikin rencana, bikin target, bikin goal-goal gitu. Tapi gak ada yang ambiar semua. Gak ada yang karena motivasinya itu selalu kayak letoy di tengah jalan gitu. Di titik paling rendah lu, apa yang lu rasakan? Kayak ngerasa loser, kayak pecundang. Kayak gue gak berguna gitu. Kayak gue merasa gak berguna banget jadi manusia. Kayak apa ya, gampang kesinggung sama, jadi gini, salah satu gampang kesinggung tuh gini, gampang kepicu. Nah itu kata-katanya, kena gampang ke trigger gitu. Misalkan dulu sempat join WhatsApp group teman lama gitu ya. Terus kadang-kadang lu tahu gue dong, opinionated banget kan. Gue selalu punya pendapat sendiri gitu tentang sesuatu, tentang segala sesuatu. Dan itu biasanya strong opinion kan, yang gue punya, bukan pendapat yang cuma ikut-ikutan kan. Betul. Nah masuk ke grup pertemanan lama gitu, kadang-kadang ada topik apa yang lagi hot di tanah air gitu, gue suka kepancing tuh. Kepancingnya tuh gue suka kayak emosi gitu. Jadi gampang masuk ke diskusi yang emosional gitu. Dan akhirnya jadi nggak akur, bukan nggak berantem sih, enggak, cuman jadi gampang patah hati gitu sama orang. Saya patah sama teman apa, nggak asik banget sih ini orang, diskusinya kayak gini banget gitu. Nggak boleh dong kayak gitu. Tapi gue juga nggak bisa
santai gitu, ngerti nggak? Hmm. Nah itu dampaknya ke hubungan pertemanan, ke keluarga juga begitu. Kalau obrolan ada topik yang serius dikit, opini gue strong, opini mereka strong, ya udah I'm sorry, kayaknya nggak bisa ketemu, jadi hubungan jadi nggak enak gitu. Saya di luar sih baik, tapi jadi kayak deket lagi sama orang itu kayak gitu. Hmm. Akhirnya lama-lama gue keluar dari grup-grup WhatsApp gitu ya, karena asik lah gitu. Udah gitu gue orang yang suka achievement, suka pencapaian. Pencapaian, betul. Pencapaian gue harus ada gitu, apa yang gue capai. Dan itu sepanjang bertahun-tahun di sana itu gue nggak punya pencapaian yang terukur. Dan itu salah satu penyumbang depresi gue. Dan ini gue ngomong kayak gini ini sifatnya evaluasi sih. Jadi waktu saat itu sih gue nggak tahu kenapa begini gitu. Begitu udah di ujung jalan, pertama gue nyadarin dulu. Saat gue nyadarin ada something wrong dengan diri gue nyari tahu online kenapa nih. Dan itu pemicunya karena interaksi sama suami jadi keganggu. Gitu. Oh kenapa sih, ya istilahnya intinya gitulah. Oh kenapa sih kamu gini, kamu nggak ada melihat sesuatu yang salah, kenapa kok tidur panjang terus kayak baru gini kayak gitu-gitu. Akhirnya beres nih kayak gini lama-lama. Yaudah akhirnya sampai gue merasa ngapain ya, mulai online deh, cari tahu oh ya gue gitu. Akhirnya mulai dari situlah pintu terbuka. Jadi untuk yang kalian yang depresi, yang sedang mengalami atau mungkin merasa mungkin kalian depresi, pintu tuh ada. Betul. Kuncinya Ya. satu, cari cahaya itu. Sadar. Dan harus sadar bahwa kita itu Dan bermasalah. harus sadar. Jadi kalau kita tahu, kalau kita tidak sadar bahwa kita itu sakit, Nggak bisa atau nolong kita diri. menikmati, kita Nggak nggak bisa bisa nolong nolong. diri Betul. sendiri. Apalagi kita terlena menikmatin itu. Nah itu. Sudah tahu sakit, malah dikilik-kilik gitu. Tahu bahwa si A menyakitkan bagi saya. Kalau yang kekinian biasanya sudah tahu mantan bikin sakit gitu, tapi diingat terus gitu. Kan terus lagu-lagu yang mengingatkan. Iya sengaja kan kayak gitu, mengorek-ngorek luka gitu, kok bangga gitu, pengen begitu. Jadi harus sadar bahwa itu bermasalah, itu menjadi toksik bagi kita, maka kemudian kita harus berjuang untuk mencari Jalan keluarnya. Betul. Cari obatnya. Betul. Kalau kita nggak sadar itu, ya susah. Nggak bisa keluar, nggak bisa keluar. Poin pertama ketika lu itu bisa keluar kan lu nyadar bahwa kenapa ya? Why, kemudian nyari solusi. Coba kenapa gitu. Jadi nggak tahu gimana apa dulu yang pertama, tapi semua itu berangkai Mit. Jadi mulai dari langkah pertama gue ngapalin dulu, gue nggak inget ya. Dari situ ngebawa gue ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya. Dan itu tuh semua tahap-tahap itu mulai dari cari tahu gue kenapa. Itu kan online apa. Udah gitu udah tahu, udah gitu shit, jangan-jangan gue ini gitu. Dan pelajarin, udah tahu, udah kira-kira oke, kayaknya gue ini nih kena depresi nih. Pelajarin apa itu depresi, apa penyebabnya, apa gejalanya. Cocokin, bukan cocok logi ya, tapi maksudnya nyari apa ini. Betul. Udah tahu semua jawabannya apa dan apa gimana, mengapa depresi itu, baru cari tahu gimana cara nolong diri lo sendiri. Betul. Dan gitu. Dan itu kalau kita depresi susah kita nolong, cerita ke orang yang nggak ngerti, nggak tahu dan bahkan nggak mengakui ada depresi. Betul. Mereka cuma bikin lo akan tambah sakit. Paling dianggapnya lu ngapain gitu aja, terlalu dipikirin, bla segala macam gitu kan. Dan itu gue merasa sendirian saat itu, kecuali suami gue. Dia satu-satunya yang support gue. Dia pernah kan, kadang-kadang gue coba ngomong kan saat gue belajarin tentang depresi, gue coba ngebuka diri kan, ngomong ke orang tertentu gitu, temen, keluarga. Tapi tanggapan-tanggapan yang gue dapat di awal-awal gue mencoba nolong diri sendiri itu nggak positif. Jadi makin patah gue kan, gila kok kayak gini ya ternyata. Juga akhirnya mulai dari gue belajarin lagi. Itu jatuh bangun Mit. Berdarah itu keluar dari depresi istilahnya ya, berdarah di dalam ya. Dan itu akhirnya tahap-tahap itu sampai mulai dari awareness, ngenalin gue kenapa, terus pelajarin apa itu depresi dan sebagainya, terus kemudian cari nolong diri sendiri. Kemudian salah satu dari tahap nolong diri sendiri itu cari support group. Nah ini yang nolong banget.
Betul, orang-orang yang tahu dan mau bersama-sama membantu. Karena kalau kemudian Banget. lingkungannya itu nggak mendukung, ya susah. Iya. Eh, itu nggak, lingkungan yang Nggak kondusif itu harus diciptakan gitu. Iya. Kalau nggak ada, dia harus keluar dari Iya, situ, pindah gitu. Dan lo harus cari. Lo harus cari, betul. Intinya kan di pencarian diri sendiri dulu. Itu kemudian pencarian diri sendiri, kemudian itu pencarian diri sendiri banget loh depresi itu. Jadi Kalau maksud kita tahu gua gimana. itu, kita nggak bisa terlalu mengandalkan bantuan orang lain gitu. Nggak bisa. Kita harus diri sendiri yang berusaha. Karena gini, penyebabnya kan mungkin bisa beda-beda tiap orang ya, pemicunya, penyebabnya. Dan hanya lo yang tahu gitu. Apa yang kira-kira seluruh pojok-pojokan diri lo tuh gitu. Orang lain hanya bisa memberi oh mungkin gini, oh ini coba kamu gini, katakanlah kayak profesional gitu ya, konsultan atau apa gitu, psikolog atau Dia kan cuma kayak ngasih resep, menggayat, Menggayat. membimbing. betul. Tapi yang lu harus jalanin, harus mau berubah ya kitanya. Kunci-kunci yang jadi masalah itu di kita yang tahu. Jadi memang benar-benar lo harus proaktif. Dan itu ada momen-momennya dimana gue sendiri bang, merasa sendiri, curhat temen, mencoba curhat ke temen atau keluarga, reaksinya nggak orang positif. Nggak perlu tahu siapanya, itu nggak penting karena ini betul, ceritanya, kisahnya yang ini. Sampai akhirnya gue ketemu, mulailah itu di kota Xi'an itu mulai ketemu support group, karena itulah enaknya, salah satu enaknya di kota besar. Komunitasnya pun lebih heterogen, Betul. jadi banyak sekali komunitas internasional yang orang asing itu bikin grup-grup kalau di sana dulu bawa WeChat, kalau di kita kan WhatsApp, kalau di sana WeChat group tuh banyak banget, dan gue join lah beberapa grup yang sangat positif buat mental health. Jadi orang kalau dengar mental health dipikirnya gila gitu, sakit jiwa, padahal enggak. Ini jangan-jangan orang yang nganggap gila itu sebenarnya dia lebih sakit dari yang Semua dianggap. orang pernah mengalami titik terendah. Semua orang pernah mengalami titik I believe terendah. so. Jadi tapi tidak semua orang bisa kemudian tahu bahwa dia di titik terendah. Benar. Dan tidak semua orang juga tahu bagaimana cara untuk bangkit di titik terendah. Bener banget. Jadi orang yang tahu bahwa dirinya sedang di titik terendah, kemudian mau rebound, kemudian mencari solusi, itulah yang akan menang gitu. Itu luar biasa loh. Itu pencarian jati diri yang luar biasa. Kalau gue pengalaman sendiri ya, nggak tahu kalau orang lain ya. Jadi depresi ngebawa gue untuk jadi lebih kenal lagi diri gue sebenarnya. Jadi apa yang selama ini gue nggak kenal tentang diri gue jadi kenal. Lewat depresi. Jadi I have to thank depression. Gue harus berterima kasih dan bersyukur karena saat itu depresi. Karena dari situlah berawal perjalanan spiritualitas gue jadi lebih kayak terbuka gitu loh, Mit. Gue susah deh gambarinnya. Jadi lebih terbuka gitu, kayak ibarat pintu ini selama ini tertutup, terbuka gitu. Gue jadi kenal diri sendiri, jadi kenal orang lain, dan gue akhirnya apa? Jadi mellow, jadi lebih santai. Lebih santai, betul. Memang setelah kita ngalamin titik balik, kemudian kita kan ada listen and learn di situ, ada pembelajaran. Maka kita akan memang lebih enjoy gitu. Ketika ada fase-fase tertentu, oh iya, saya sudah mengalami ini. Biasa saja. Nanti juga akan selesai gitu kan. Banget. Dan yang terpenting juga, kenapa kemudian ya jadi buat teman-teman juga ini juga penting, bahwa sebetulnya kalau teman-teman merasa pada posisi titik terendah sekarang itu, yang harus disadarin bahwa bukan hampir semua orang pernah mengalami itu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa gue paling buruk sedunia, gue paling hancur sedunia. No, every person pernah ngalamin semua itu. That is actually what makes you. Betul. Itu yang bikin lo jadi diri lo sendiri itu. Betul. Itu dia. Itu tempaannya gitu. Iya. Gue mungkin ujian hidup gue mungkin barangkali belum sejauh ini, bukannya minta, bukan pengen ya, mungkin belum nggak ada apa-apanya dibanding jatuh bangun hidup orang lain gitu mungkin ya. Tapi depresi ini salah satu yang kayak semacam titik balik buat gue loh, Mit. Karena dampaknya itu luar biasa, bukan cuman ke soal tadi kenal diri sendiri, kenal orang, bukan kenal orang lain, kenal satu persatu, bukan. Jiwa gitu loh, jadi belajar tentang jiwa. Gue jadi into meditation, gue jadi menghargai banget meditasi, terus spiritualitas gue jadi lebih kebuka kuncinya gitu. Dan
pergulatan spiritualitas gue yang selama bertahun-tahun itu, mulai dari kuliah ya, zaman kuliah sampai 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 masuk ke perkawinan itu pun mulai pelan-pelan mulai kayak dapat kayak tunjuk-tunjuk. Ya gimana ya gambarinnya. Jadi gue kan punya tahun-tahun yang panjang meragukan, punya skeptisisme tentang agama, tentang Tuhan. Apalagi sampai di sana juga kondusif kan. Di sana gue bener-bener kayak heavenly. Gue merayakan. Betul. Gue merayakan kebebasan gue. Gini, menikah itu langkah pertama kebebasan gue, karena kan di kultur keluarga which is sangat agamis, religius, tradisional. Kalau udah kawin perempuan kalau udah kawin ya udah jadi tanggung jawab suami. Nah suami gue bukan orang religius dong. Jadi gue kayak merasa yes. Gue bebas. Euforia itu puas gue, perjalanan merayakan kebebasan gue udah sangat puas. Dan saat itu sambil merayakan kebebasan gue nggak begitu aja cuek. Gue mencari karena kayak gue merasa haus untuk ada sesuatu yang gue harus gitu tentang tadi agama dan Tuhan. Gue ragu tentang banyak hal. Dari mulai kuliah, Enggak, kuliah itu kayak gue kayak nemuin kolam ya, untuk betul. akhirnya explore. Ya, jadi teman-teman, saya ketemu dengan orang-orang yang memang sedikit nakal dalam pemikirannya. Kalau kemarin Jangan ada Ayu nakal Arman dong, yang nakal dalam tanda kutip, ini kenakalan radikal. Radikal. Aduh serem lagi radikal. Kenakalan lah dalam tanda Kenakalan, kutip. Jadi juvenile delinquency. jadi ada beberapa memang yang dari sisi keagamaan lumayan kalau agak nakal atau agak genit gitu. Saya membahasakannya. Termasuk salah satunya memang Indah. Makanya saya bilang tadi di awal bahwa Indah ini di antara teman-teman yang masih berpikir lokal, domestik gitu, dia sudah keluar kemana-mana dan termasuk dalam prinsip-prinsip, termasuk dalam keagamaan juga gitu-gitu. Iya, itu dari kecil gue. I think you, yeah, right. Dari kecil gue sering dibungkam, maksudnya dibungkam dalam arti ya guru zaman dulu kan beda mungkin ya sama guru zaman sekarang. Tanya, ya harus patuh, udah begini gitu, nggak dijelasin. Gitu. Aduh gue waktu itu benci banget dengar kata itu. Sami yang nawatona. Lu dengar ikutin gitu. Aduh gue benci banget waktu itu, masih kecil. Aduh, maaf ya, ini perjalanan, ini berbicara tentang perjalanan hidup, perjalanan spiritualitas. Tapi lu nggak pernah berontak dulu dengan guru? Karena gini, terikat ya, tangan tuh terikat. Karena kita sebagai anak-anak, apalagi anak kecil, umur-umur SD gitu, udah jangan banyak tanya, nanti kufur, kayak gitu. Udah gak boleh banyak mempertanyakan, nanti ini. Ya udah sebagai anak kecil kan, tangan tuh terikat, gak bisa, lu bergantung hidup lu gitu ke orang tua. Dan ke lingkungan, ke keluarga, lingkaran terkecil kan keluarga, terus masyarakat. Lu ngeliat banyak yang gak puas, banyak nggak puas melihat sesuatu, tapi juga nggak bisa dapat jawaban saat itu. Jadi ya udahlah pending gitu. Jadi hibernasi di situ tanpa disadari. Begitu kuliah mulai menemukan kolam. Nah ini dia. Aktif gitu. Di HMI cabang Ciputat, tambah lagi dengan teman-teman kita yang gila-gila. Gitu. Gue harus berterima kasih sama satu teman bicara HMI Ciputat. Satu teman Idris, udah lama banget nggak ketemu. Idris, terima kasih. Oh iya, dia lagi ada di Serang. Udah di Serang. Nanti abis ini kita video call. Boleh. Itu gue harus berterima kasih sama dia karena kan saat itu perjalanannya ke cabang Ciputat tuh ada perannya Idris juga. Lu deket sama Idris ya? Dibilang deket karena sama-sama aktif ya. Sama-sama aktif. Iya. Dibilang deket banget ya deket. Sama kayak lu lah gitu, kayak kalau gue bilang sih gitu. Nah itu udah lama banget kemudian, kayaknya sejak berapa tahun setelah lulus deh ketemu kan salah satu teman kuliah. Dia juga anak hebat itu. Dia rendah hati, sangat rendah hati. Ntar bikin puisi. Bener bisa. Orang Madura emang begitu. Dia romantis. Kayaknya gitu. Melankolis. Jadi gitu. di luar sana kalau mau cari jodoh, carilah orang Madura, maka hidupmu akan bahagia. Mau bilang apa ya? Susah dibantai itu.
baiklah. Karena kalau orang Madura patah hati dia akan bikin puisi. Bikin puisi. Dia Semua bahagia begitu. kan bikin puisi. Semua orang Madura begitu, bikin puisi. Bikin puisi. Bisa kolab itu loh, bikin antologi puisi. Antologi puisi. Ya, itu Idris juga mau ambil kesempatan ini untuk ngucap kasih. Ya, gua ada Dari sebulan situlah yang kita bisa jadi ketemu sekarang. betul. Gue ada sebulan yang lalu kalau nggak salah kontak-kontakan atau 2 bulan lah kontak-kontakan sama Idris, video call. Nggak lama ketemu, insya Allah nanti kita main lah ke sana di Tangerang dia. Oh nanti ini podcast bareng. Boleh. Nostalgia. Reunian dengan Idris. Iya. Gue nggak nyangka lu yang sebegitu luas pikirannya, yang gue kagumin termasuk perempuan yang, makanya gue inget salah satu perempuan spesial yang teman-teman gue di antara Ayu, lu gitu. Ternyata pernah stres juga, pernah depresi juga gitu. Bedain antara stres dan depresi. Betul, beda. Kalau stres semua orang bisa stres. Depresi juga semua bisa. Dia fase aja, beda fase. Iya. Bisa mengalami itu, tapi gue yakin seberapa besar depresi itu dengan kemampuan wawasan lu terus kemudian itu, sehingga tidak begitu terdampak mungkin ke orang lain. Kekangan seperti itu bertahun-tahun di sana yang nggak akan banyak teman gitu. Iya. Itu kalau Temen kejadian gua sama orang banyak lain, kesana. maksudnya beda lah kalau lu hidup di sini gitu. Yang betul-betul memang yang sudah satu culture, satu komunitas, Sama-sama ngerti. sama-sama ngerti. Gesekannya kecil. Betul. Itu akan berbeda kalau orang lain yang mengalami. Saya yakin karena jiwa hati indah yang luas itu yang kemudian membuat efek depresi itu tidak begitu menghantam begitu besar. Termasuk cepatnya Indah mencari bertanya, nyari jalan keluar terhadap apa yang dialami. Saya kira itu. Kayaknya benar gitu, Mit. Kayaknya benar gitu. Karena kalau kita nggak kuat di dalam, udah dibawa sama arus itu. Tapi gue karena memang mungkin dasar karakter gue jiwa perlawanan tuh lumayan tinggi ya, relatif tinggi. Jadi ada rasa itu kuat gitu untuk gue nggak bisa kayak gini gitu. Jadi lu itu auranya positif. Mudah-mudahan. Kalau ketemu di terminal copet gitu, mau nyopet itu nggak mungkin nyopet lu. Really? Iya, gue yakin gitu. Karena bukan korban. Jadi biasanya copet itu melihat kalau sudah gitu ya? sayung diri melangkahnya kontai gitu. Kelihatannya gampang dihipnotis gitu. Kalau ngeliat lu susah nih gitu. gitu. Makanya memang kita harus mengkondisikan diri kita sehingga masalah pun juga datang mikir 2 kali kan. Atau kalaupun ada menghantam kita nggak akan begitu keras gitu efeknya. Tapi benar kok, Mit, kayaknya gitu deh. Orang mau menjahati seseorang itu kan lihat targetnya juga. Nih orang kuat apa orang lemah? Kalau lemah kan dia asik nih gampang gitu. Betul. Makanya itu juga termasuk ketika kita mamanya berkali-kali jatuh, berkali-kali dihianatin, berkali-kali di ghosting, kalau masih penontonnya nih masih banyak yang ABG gitu kan. Ghosting itu apa? Ghosting itu digantung. Oh my god. Ya diputus enggak di ini ya. Tuanya. Jadi istilah yang lagi happening sekarang itu. Banyak orang PHP doang gitu kan. PHP tahu. Jadi ghosting digantung. Jadi jalan terus katanya kan banyak di TikTok itu, jalan terus nikahnya sama orang lain gitu-gitu. Yang gitu-gitu. Ceritanya ke gua, undangannya sama yang lain gitu-gitu. Menurut gua kalau lu berkali-kali mengalami itu, yang diintrospeksi bukan orang lain, tapi jangan-jangan lu memang memposisikan sebagai korban. Iya, lu terlalu tidak tegak gitu loh. Benar. Don't victimize yourself gitu ya. Jangan, benar, pengaruhnya itu pengaruh banget. Jangan bikin diri, kadang-kadang banyak kasus yang sebenarnya lu tuh mengkorbankan diri sendiri, bukan berkorban ya. Berkorban beda ya, mengkorbankan diri. Ada satu yang menarik, Mit, salah satu oleh-oleh dari depresi itu ya. Banyak sih sebenarnya kalau mau dieksplor, salah satunya seringkali orang jadi korban karena dia membiarkan dirinya jadi korban. Membiarkan, betul, iya. Memposisikan kita jadi korban. Benar. Kalau kayak tadi saya bilang udah tahu sakit, tapi kayaknya dinikmatin, dikorek-korek gitu. Nah, saya sakit. Do you know why?
Ada jawabannya tuh. Apa tuh? Itu bukan jawaban dari gue, tapi gue dapetin ini benar. Jawabannya kenapa? Karena dengan memposisikan diri sebagai korban, gini, orang itu menikmati simpati dari Simpati. orang Oh lain. iya, mungkin bisa jadi. Jadi gue atau jangan-jangan merasa Orang memang dulunya membela. kok orang membela. Oh, kemudian dia malah kayak anak kecil gitu ya. Ketika dia nangis kemudian ada perhatian gitu. Tapi ada titik-titik orang di mana orang tuh breakdown itu beda sama yang benar-benar breakdown udah benar nggak tertahankan, beda sama yang. Nah ini kebanyakan dan itu jadi introspeksi juga gue itu bukan berarti gue itu sih Bang. Cuman jadi kayak peringatan gitu. Oh ya. Jadi misalkan nih ya, KDRT misalkan. Contoh yang paling gampang, KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga. Itu gue nggak tahu apa bijak untuk ngomong kayak gini ya, tapi maksudnya kalau kita mau jujur, banyak sebenarnya kasus-kasus KDRT itu yang sebenarnya yang jadi korban KDRT itu membiarkan dan Membiarkan diri maaf ya, sebagai korban. gue nggak seharusnya bilang menikmati ya, bukan menikmati jadi korbannya, tapi menikmati simpati dari orang. Ini teori yang pernah gue baca, tapi gue dapetin kayaknya ada benarnya deh ini. Karena dengan orang, oh ya kasih, ya kasihan ya kamu gini, oh ya tuh udah nggak baik tuh orang itu ini gini. Itu jadi ada posisi di situ, ada hal yang hati-hati loh, harus disadarin. Ada hal yang saya ini psikologi ya. Dapat simpati itu orang yang bikin dia jadi korban itu jadi disalahkan Gitu. dan lo sebagai pihak yang angelnya Dan kemudian malaikatnya, menikmatin dibela, menikmatin simpati dari orang mati yang pihak yang sana itu disalahkan. Itu sama justru orang-orang sakit kedua. itu sakit loh. Betul. Maksud saya gini loh, saya belum enggak dan mudah-mudahan jangan sampai pernah terjadi ya mengalami KDRT. Tapi maksud saya gini, pasti ada situasi di mana memang KDRT itu serius dan bukan benar-benar bukan salah si korban ini. Korban kan bisa perempuannya, bisa lakinya kan. Ada juga loh perempuan yang gahar, yang banyak. Yang laki-lakinya ya Laki-lakinya jadi takut korban. babak belur gitu. Ada juga kan yang kayak Banyak gitu. juga. Iya. Kayaknya mendesah gitu tuh kayak nggak mengalami kan? Enggak lah, Camin sih enggak. Nah akhirnya, itu tuh hati-hati melihat persoalan, artinya harus fair sama jujur sama diri sendiri dan pasangan kita. Jangan-jangan kita yang salah. Jangan-jangan kita yang menyebab bukannya gimana ya, ribet sih bicara KDRT, nanti dianggap nggak feminis. Betul. Nanti Jadi dianggap yang terpenting nggak gini kan empati. poinnya adalah bagaimana cara kita keluar ketika ada musibah dan bagaimana cara kita mengenalin musibah itu gitu ya. Oke, satu aku tambahin salah satu poinnya itu benar, dan satu lagi yang tadi gue mau tarik, gimana caranya kita seadil mungkin, nggak hanya ke diri kita tapi Se-fair ke mungkin gitu. pasangan kita. Karena gini, ada satu yang bagus banget itu, saat hubungan itu rusak, hubungan apapun, mau ibu anak, orang tua anak, pasangan, kerusakan itu bukan cuma satu penyebabnya. Maksudnya kerusakan itu hasil dari kontribusi dua. Ini tesis dari pengalaman pribadi karena sering berantem sama itu juga, tapi itu kan itu kan opini ahli. Iya, saya akan tanyakan itu. Ini cuma Pengalaman juga. Ini curhat yang terselubung jangan. Hasil pengalaman dan pengamatan. Pengamatan, dan dengerin kata ahli apa. Jadi emang jadi gini, kalau kita merasa kalau kita mengalami kerusakan hubungan, jangan langsung merasa kayak gue di pihak yang jadi korban, dia yang salah. Jangan gitu, karena ini kok jadi tentang hubungan, bukan tentang stres. Kok malah jauh. sorry Gua tarik ke situ, lu tarik lagi situ. itu balik ke laptop Lu kan cerita tentang tadi kita depresi lu, kemudian lu bagaimana lu bangkit gitu kan. Lu bangkit. tadi kita sampai mana jadinya? Iya, bahwa lu cerita bahwa
lu melewatin fase itu dengan cara bahwa lu tahu support lu masalah group, kemudian ketemu dapat support group gitu, dan kemudian itu jadi akhirnya sampai fase yang akhirnya wake up, kayak kita buka mata dan akhirnya jadi senang meditasi, jadi senang pencarian Tuhan kemudian ke agama lebih dekat. nah itu jadi balik ke gue kayak merasa on track lagi. On track tapi masih bukan berarti semua ditelan, masih banyak yang gue Termasuk yang tadi lu cerita nyampe ke sini lu ikut hafalan juz 30. perlu dibawa tuh diangkat. Ya jadi tadi memulainya gitu. Oh, ini fase-fase masih berlanjut berarti pencariannya. Jadi tadi itu dan udah mulai bagus gitu, udah sangat luar biasa. Karena di usia yang ke-45 sekarang 44. Belum 44 ya? Masih cantik sekali gitu. Alhamdulillah. Jadi Ada receh. ternyata Indah masih luar biasa, dia ikut kajian untuk menghafal juz 30 katanya. Wah, luar biasa. Padahal dulu agak sedikit radikal kiri gitu. Kiri ya. Radikal kiri bukan radikal kanan. Kadang ke kanan, kadang ke kiri. Iya. Karena gue dulu sempat jauh, yaitu sempat jauh dari Tuhan, bukan jauh, menjaukan diri waktu itu. Dan gue beruntung saat sedang menjauh itu gue masih ada umur gitu. Motif menjauh itu apa yang paling banyak hal yang gak kejawab, Mit. Banyak hal yang gak Misal? kejawab. Misal apa ya? Susah nih mau ya comot satu gitu. Yang sifat-sifatnya tuh menurut pemikiran ya. Ini bicara pemikiran manusia ya, sebagai manusia. Ketidakadilan yang gue merasa itu ketidakadilan antara laki dan perempuan atau apa atau aduh banyak banget sih sebenarnya, susah ya mau di poli gini itu salah satunya juga. Tapi itu gue kan udah lewat. Masih dalam konteks masih dalam ketidakadilan itu kan, frame ketidakadilan. Yang lainnya waris juga masih ada di sini. Tapi itu bukan hal yang untuk gue ya. Ini ya apapun lah, bahwa tapi itu yang gue udah mendasarin lu. Kayaknya terus gini, sensitif nggak ya bahas kayak begitu di sini? Nggak apa karena Nanti gue masa-masa dibully. pencarian. No. Tapi ini pencariannya belum selesai loh ya, jadi jangan dibully. Udah mau hafalan 30 juz 30 masih mau dibully gimana? Luar biasa. Tapi yakin Indah itu orang baik. Jadi saya kenal dia luar biasa. Diangkat lagi. Enggak, jadi kegenitannya itu masih di atas wajar. Kegenitannya. Setiap orang kan ada fase-fase pencarian. Iya. Iya. Dan ini kayaknya agak endless. Tapi gini sih, sejak masuk umur 40 dan terbantu sama depresi juga ya. Karena dari depresi itu gue jadi meditasi, jadi banyak baca tentang spiritualitas dan lain sebagainya. Nah, masuk umur 40, believe it or not, jadi waktu orang bilang, kita ini kan sering kan orang bilang hidup itu dimulai dari 40. Itu ternyata kayaknya bener loh, itu nggak omong kosong loh. Mulai dari 40, gue tuh ngerasa hidup gue tuh kayak jadi kayak terbuka di sini ya, di pikiran jadi kayak terbuka, terus jadi kayak apa ya, kayak lebih santai ngadepin apapun gitu. Karena kita menjadi lebih matang memang di situ. Lebih rileks, jadi kayak ini cuma salah satu drama manusia. Terus ke ini ada apa, drama apa. Terus lagi ada bicara, ngobrol, diskusi apa, terus beda pendapat gitu. Kalau dulu wise. Kalau dulu gue ngegas. Ngegas kan waktu itu kan, seneng ngegas. Kayaknya kalau nggak ngegas tuh nggak afdol gitu. Nah, sekarang udah berbeda. Tapi tetap masih ya udah, tetap sayang sama orang, siapapun, teman, keluarga gitu. Bukan berarti dulu benci, enggak. Gue termasuk orang yang susah benci sama orang, susah banget untuk benci. Jadi kayak gitu. Nah itu akhirnya itu dan itu perjalanan spiritual gue sekarang. Ada banyak hal yang sekarang tadinya gue mencarinya dengan cara menjauh, jaga jarak sama agama dan Tuhan. Nah sekarang setelah depresi segala macam itu, cara gue agak berubah. Jadi nyarinya gue dengan sejadah justru nih. Iya, nyarinya gue dengan istilahnya dissect, dengan kayak membedah gitu.
Dan memang gini, gue tahu orang nggak boleh kalau mau belajar agama jangan sendiri, harus sama guru. Nah itu salah satu yang jadi pergulatan gue. Gue nggak mau opini guru walaupun dari ada dasarnya, ada ilmunya, ada kitabnya, itu gue nggak mau. Itu apa ya, gue cuma pengen pencarian gue semurni mungkin gitu. Kalau gue mau bertanya, gue akan cari gurunya, tapi jangan kasih gue guru. Kalau gue bertanya, gue punya banyak kenalan orang yang bisa membawa gue ke ahlinya kalau gue mau. Dan gue akan cari. Iya, saya percaya karena Indah orang yang pembelajar, orang yang pencari dari dulu. Dan keluasan pikiran hati Indah itu saya tahu betul gitu. Dan saya nggak bisa gambarkan. Ini serius, Mit? Serius. Ini wujudnya lah dengan kayak sekarang. Jadi senang. Umur 40. Jangan angkat terus dong yang fokusnya. Enggak, Sar. Ini masih clean, masih bagus itu tanpa perawatannya minim itu. Jadi nggak ada skincare yang luar biasa itu. Tapi betul-betul lari dari hati yang luas. Amin. Jadi masalah apapun yang datang kalau hati lu luas gitu, pikiran lu luas juga. Akhirnya seperti ini. Indah sengaja saya hadirkan adalah template yang bagus gitu. Template yang bagus bagaimana mengatasi masalah dengan tanpa masalah. Ya ada juga masalahnya. Jadi bahwa seandainya orang lain, makanya saya bilang seandainya orang lain itu efeknya pasti akan berbeda. Karena Indah punya dasar yang cukup, wawasan yang luas, hati yang luas, sehingga rasa ingin tahu yang luar biasa, nggak mau kemudian terlena dengan di titik terendah kita gitu. Akhirnya ya kayak gitu. Itu menurut saya itu bagian dari poin besar yang kita bisa ambil hikmah. Karena ya gitu, kalau kita udah ruwet masalah di kita jeruat segala macam, tubuh kita yang hancur. Komen ruwet banget sih hidup lo. Iya, tapi gue tidak dalam rangka menggampangkan, gue tidak dalam rangka kemudian meremehkan teman-teman yang merasa di bawah gitu. Tapi lebih kepada pembelajarannya bahwa semua orang itu mengalami musibah yang sama, walaupun bentuknya nggak sama persis. Tapi yang membuat luka, yang membuat jatuh, yang membuat patah itu semua orang mengalami. Gitu. Oleh karena itu, kalau pada teman-teman yang lagi di bawah sekali lagi bangkit, carilah jalan keluar, kemudian bergabunglah dengan orang-orang yang support terhadap itu. Itulah poin yang saya tangkap dari pelajaran hidup dari Indah, yang menurut saya sekarang udah jadi psikolog ketemu sekarang itu. Menjadikan jadi mungkin itu saja teman-teman semua. Nanti kita akan sambung lagi dalam episode yang lain dengan Indah, karena juga ada banyak part hidup yang lain, termasuk yang menarik bagi saya sebetulnya mau diklik-klik, cuman episode kali ini nggak cukup, adalah bagaimana lika-liku Indah membangun rumah tangga. Karena biasanya ada banyak kendala ketika orang berkeluarga dengan bule gitu. Termasuk beda keyakinan, beda prinsip, beda budaya, segala macam. Tapi yang saya lihat Indah itu sesuai dengan namanya. Hidupnya sepertinya indah. Dan itu di dalam babak belur. Dan itu menurut saya pelajaran yang penting untuk kita simak di episode berikutnya. Jadi teman-teman semua, tolong bagi teman-teman yang belum subscribe YouTube saya, Cak Hamid, kemudian like dan komen, kasih masukan-masukannya. Nanti kita hadirkan lagi dalam episode yang lain, lika-liku pacaran termasuk berkeluarga dengan bule, pahit manisnya seperti apa. Jadi karena soalnya bagi orang lain juga ada kemudian menjadi semacam angan-angan segala macam mungkin. Tapi Indah sudah melalui itu jauh, sudah bertahun-tahun. Ini dijebak ini supaya jadi biar hadir lagi gitu. Makanya saya nggak potong itu. Saya tetap insert di sini biar kemudian dia tetap hadir lagi di chat di Facebook saya ini. Mungkin itu saja teman-teman semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup capek kan lo?